semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun bersama saya Erna Olivia dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, bab 101. Menyambut kelahiran cucu kedua, Papa Alex dan Mama Risa memutuskan untuk pulang ke Jakarta 1 minggu sebelum hari perkiraan lahir yang dikatakan oleh dokter. Mereka juga mengajak serta JJ dan Zain. Ini pertama kalinya bagi Zain menginjak tanah kelahiran kedua orang tuanya. Tidak hanya keluarga Nico saja yang memutuskan untuk pulang ke Jakarta, kedua orang tua Sisil juga ikut tinggal di kediaman Papa Alex. Ini pertama kalinya mereka akan menyambut kelahiran cucu pertama, dan selang 3 bulan lagi, mereka akan menyambut kelahiran cucu kedua. Tahun ini bukan hanya menjadi kebahagiaan bagi Nico dan Sisil, tapi juga untuk semua orang, termasuk JJ yang sedang bahagia karena Zain sudah bisa berjalan tepat di usianya yang genap 1 tahun. Siang itu suasana di ruang keluarga penuh dengan canda tawa. Semua wanita berkumpul di sana termasuk Zain yang paling tampan di antara wanita-wanita itu. Sedangkan Nico, Papa Alex, dan Dedi Hendra, ketiga laki-laki itu pergi ke kantor sejak 2 jam yang lalu. Dedi Hendra memutuskan untuk ikut ke kantor besannya karena ingin meninjau dan membahas kerjasama dengan perusahaan Papa Alex setelah memutuskan untuk menetap di Jakarta. "Ayo Zain tampan kemari," panggil Sisil pada Zain yang tengah berdiri dalam pengasuhan JJ. Melihat Sisil memanggilnya, Zain langsung melepaskan diri dan bergegas menghampiri Sisil. "Ya ampun Zain, pelan-pelan sayang." JJ meneriaki Zain yang berjalan cepat ke arah Sisil. Ditawari cemilan membuat Zain langsung berpindah haluan. "Anak pinter," Sisil memberikan cemilan itu pada Zain setelah anak tampan itu berhasil sampai di depannya. "Dia sangat mirip seperti maminya soal makanan nomor 1, celetuk Mama Risa dengan seulas tawa. "Tidak masalah selagi Zain masih kecil, Ma. Dia tidak akan sibuk memikirkan kalori dan berat badan seperti dedinya," sahut JJ. Dia mengulas senyum tipis namun tidak dengan semua orang yang menatapnya iba. Sampai saat ini Kenzo tak kunjung sadarkan diri. Kak Niko juga seperti itu, terlalu menjaga makan dan berat badan. Kehilangan 2 roti sobeknya saja langsung membuatnya panik dan mulai rajin olahraga lagi. Sisil menyahuti untuk mengalihkan pembicaraan tentang Kenzo. "Untung saja dia tidak protes dengan badanku yang membengkak seperti gajah ini." Sisil menatap tubuhnya sendiri. Berat badannya naik hingga 20 kilo lebih, pipi melembung, lengan dan paha membengkak, serta perut yang sudah sangat besar. JJ terkekeh, tubuh Sisil memang terlihat seperti ikan buntal, tidak lagi berbentuk seperti dulu. Berbeda dengan dirinya yang tidak mengalami kenaikan berat badan secara signifikan saat mengandung Zain. Apakah Sisil tahu dulu saat Kak Niko masih SMA? Teman SMP ku ada menyukai Kak Niko, badannya persis seperti Kak Sisil saat ini, dan Kak Niko menolaknya mentah-mentah, tutur JJ sambil menahan tawa. Kak Niko bahkan menyuruhku agar tidak mengajaknya datang ke rumah ini lagi karena dia bilang geli melihatnya. JJ semakin menabur cerita yang mampu membuat Sisil mencepik kesal. Sisil jadi ingat dengan jawaban Niko setiap kali ditanya tentang badannya yang semakin membengkak. Niko selalu menjawab tanpa ragu, mengatakan kalau tubuh Sisil yang membengkak justru semakin terlihat seksi dan menggiurkan. Tapi sekarang dia mendapati kenyataan bahwa Niko tidak menyukai wanita dengan berat badan berlebih, bahkan mengatakan geli melihatnya. "Jangan dengarkan JJ, dia hanya ingin membuat kakaknya dihukum oleh kamu," ujar Mama Risa menenangkan. Dia bahkan sampai mengusap lembut pundak Sisil karena tahu menantunya itu sedang kesal pada Niko. Terlihat jelas dari sorot mata Sisil yang menahan kekesalan. "Tapi JJ serius, Mah, Kak Niko memang tidak suka wanita seperti itu," timpal JJ cepat. Dia menahan tawa karena berhasil mengompori kakak iparnya. "JJ, sudah jangan begitu." Mama Risa geram sendiri dengan ulah jahil putrinya. Sementara itu Sisil semakin terlihat kesal. Bukan pada JJ, melainkan pada suaminya, yang saat ini sedang sibuk mengecek berkas dan laporan di meja kerjanya. "Hahaha, lihat wajah Kak Sisil," ledek JJ dengan tawa yang pecah. Hal itu membuat Sisil menatap kesal. "Ya ampun, kakak dan adik sama saja," pekik Sisil.
sama-sama menyebalkan, bibirnya mencebik kesal. Kalian ini ada-ada saja, Mami Sonya mulai berkomentar setelah sejak tadi dia menyimak obrolan mereka. Cindy dalam perjalanan ke sini sayang, coba kamu tunggu dia di depan, katanya hampir sampai. Pinta Mami Sonya sambil menatap layar ponselnya. Kak Cindy, dia datang sendiri, tanya Sisil heran. Diantar sama supir, jawab Mami Sonya. Oh, aku pikir sendiri. Sisil beranjak dari duduknya, dia menggendong Zain dan memberikannya pada JJ. Aku akan menunggu Kak Cindy di luar, pamitnya pada mereka lalu bergegas pergi. Bagaimana dengan kehamilan Cindy? Tanya Mama Risa pada Mami Sonya. Kamu akan memiliki 2 cucu sekaligus tahun ini, ujarnya lagi. Baik, sudah jalan 6 bulan sekarang. Ya, aku sudah menunggu Bara dan Cindy memiliki anak sejak dulu. Ucap Mami Sonya dengan rasa haru, sudah lebih dari 4 tahun menunggu cucu dari Bara, akhirnya dalam waktu dekat. Keinginan Mami Sonya akan terkabul. Sisil menghampiri mobil yang baru saja terparkir di halaman rumah. Sosok Cindy turun dari pintu belakang dengan perut yang membuncit. Hai Priscilla, sapa Cindy ramah. Sisil membalas sapaan Cindy dan memeluknya sekilas. Bagaimana kabar kakak dan keponakanku? Tanya Sisil sambil mengusap pelan perut Cindy. Sangat sehat, bagaimana dengan kalian? Cindy balik bertanya. Apa sudah ada tanda-tanda akan melahirkan? Cindy mengusap perut besar Sisil yang sudah terasa mengeras karena mendekati persalinan. Kami baik-baik saja, tinggal menunggu waktu untuk melihatnya lahir ke dunia. Jawab Sisil dengan mata yang berbinar. Aku ikut bahagia dengan kehamilan Kak Cindy. Akhirnya yang kalian tunggu-tunggu akan hadir ke dunia. Ucap Sisil penuh haru. Makasih, ayo masuk, aku belum bertemu Mami dan keluarga suamimu. Ajak Cindy. Sisil mengangguk dan membawa Cindy masuk ke dalam. Sejak dinyatakan hamil, sifat Cindy kembali seperti dulu, tidak lagi acuh dan sombong. Dia kembali membaur dengan sifat aslinya yang ramah dan banyak bicara. Perlahan Sisil mulai mengerti kenapa Cindy berubah setelah 1 tahun pernikahannya dengan Bara. Mungkin salah satu penyebabnya karena masalah keturunan. Siang semuanya, sapa Cindy begitu masuk ke ruang keluarga. Mam, Cindy langsung menghampiri Mami Sonya yang sudah berdiri untuk menyambutnya. Hai sayang, bagaimana kabar kamu? Tanya Mami Sonya setelah memberikan pelukan hangat untuk menantu dan calon cucunya. Baik, Mam, jawab Cindy. Dia beralih menatap Mama Risa dan JJ. Siang, Tante. Hai, sapanya pada mereka. Cindy juga menghampiri keduanya. Cindy, Tante, ucap Cindy memperkenalkan diri sambil menjabat tangannya. Dulu waktu acara pernikahan JJ, dia belum sempat berkenalan dengan Mama Risa. Ah iya, Tante masih ingat, sahut Mama Risa. Sudah besar sekali, ucapnya sembari memegang perut Cindy. Cindy hanya tersenyum tipis, kemudian beralih mengulurkan tangan pada JJ. JJ, adik kembar Kak Sisil, ujar JJ. Sejak tadi, JJ terus menatap lekat wajah Cindy, wajah yang menurutnya tidak asing karena pernah bertemu dengannya beberapa hari lalu. Cindy, jawab Cindy ramah. Lucu dan tampan sekali, siapa namanya? Cindy mencubit gemas pipi Zain bahkan menciumnya. Nama aku Zain, Tante, JJ yang menjawab dengan suara dibuat seperti anak kecil. Nama yang bagus, puji Cindy. Setelah saling menyapa, mereka mulai duduk dan mengobrol santai. Kehadiran Cindy menambah suasana di ruang tamu semakin ramai. Kelakuan lucu Zain juga selalu menghadirkan tawa di sana. Kenapa? Tanya Sisil pada JJ. Sejak tadi dia memperhatikan JJ yang tak henti-hentinya menatap Cindy. Sepertinya aku pernah Kak Cindy di restoran beberapa hari lalu. Dia duduk tepat di depan mejaku, tapi... JJ menggantungkan ucapannya. Tapi apa? Sisil sengaja memelankan suaranya. Wanita yang aku lihat waktu itu tidak hamil, perutnya rata. Ujar JJ ragu. Sisil terkekeh pelan. Itu artinya bukan Kak Cindy yang kamu lihat. Perut Kak Cindy sudah membesar, dia tidak akan bisa membuatnya rata hanya karena menahan nafas, sahut JJ sambil menahan tawa. Iya, mungkin aku yang salah lihat, ucap JJ. Tapi dia masih berpikir keras, pasalnya dia yakin kalau dirinya tidak salah lihat. Wanita yang dia lihat benar-benar sangat mirip seperti Cindy. Suaranya yang cerewet bahkan mendominasi meja itu yang diduduki oleh 3 wanita. Apa Bara akan menjemputmu kan? Tanya Mami Sonya.
Iya, Mam, dia bilang akan langsung ke sini setelah pulang dari kantor, jawab Cindy. Beritahu Bara untuk mengurangi jam kerjanya, jangan terlalu sibuk karena kehamilan kamu sudah besar, tutur Mami Sonya. Dia terus mengulas senyum sejak tadi, karena merasa bahagia dengan kehamilan Cindy dan Sisil. Iya, Mam, Mas Bara selalu pulang lebih awal akhir-akhir ini tanpa aku minta, jawabnya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.